Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bi wa as'adana ila hadi azim syariati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah masih tetap ada menyertai kita, yaitu nikmat kita beribadah, nikmat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kenikmatan ini menyertai kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji hadis-hadis terkait dengan al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu diambil dari kata raqaba, yuraqibu muraqabatan. Nah, dalam bahasa Arab kalau ada kata berpola fa'ala raqaba, itu maknanya adalah saling. Contoh seperti kata qatala. Qatala itu membunuh. Tapi kalau berpola qatala seperti fa'ala tadi, maka maknanya bukan membunuh lagi. Setelah qofnya ada alif. Qatala maknanya saling membunuh. Saling membunuh itu artinya apa? Berperang. Karena perang itu ya saling membunuh. Dia ingin membunuh satu dengan yang lain, ya. Nah, maka kata muraqabah ini juga mengandung makna saling. Kita sering mengartikan muraqabah itu dengan merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah itu apa? Merasa bahwa memang Allah melihat kita, kita juga ya dilihat oleh Allah. Jadi saling, Allah melihat kita, kita merasa dilihat. Sehingga ada dua pelaku, ya Allah dan kita. Sehingga muraqabah itu diartikan sebagai yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat kita, kita juga melihat Allah. Ada perasaan kita melihat Allah. Sebelum kita mengkaji hadis-hadis terkait dengan muraqabah ini, pengarang kitab ini Imam Ibnu Hajar menyajikan dulu ayat-ayat Al-Quran terkait dengan tema yang akan kita bahas. Salah satunya ketika membahas muraqabah ini, beliau menyajikan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum. Alladzi, Allah itu adalah zat yang yaraka, melihatmu, hina taqum, ketika kamu itu berdiri.
atau hina takum itu ketika kamu itu melakukan aktivitas. Jadi Allah yang senantiasa melihat kita ketika kita melakukan aktivitas. Jadi aktivitas yang kita lakukan di dunia ini itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah melihat seluruh aktivitas kita, maka seharusnya ada perasaan kita senantiasa dilihat oleh Allah, ada perasaan kita senantiasa diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Begitu juga firman Allah, wa taqallubaka fi sajidin, wa taqallubaka, dan Allah juga melihat taqallubaka, bulak-baliknya. Ya, taqallub itu dari kata qalbun, maka qalbun itu suka ya bulak-balik. Ada doa yang populer yang sering kita ucapkan di dalam sholat sebelum kita salam. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini, ala dinika, di atas agamamu, wa ala taatik, dan atas ketaatan kepadamu. Karena hati itu suka bulak-balik. Nah, maka Allah juga melihat bagaimana bolak-baliknya hati kita itu. Kadang cenderung ke sini, kadang cenderung ke sana, kadang cenderung kepada ketaatan, kadang cenderung kepada kemaksiatan, kadang cenderung kepada kebaikan, kadang cenderung kepada keburukan. Nah, Allah melihat itu semua. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang muraqabah ini adalah ada di dalam Quran surah Al-Hadid ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan Allah, ma'akum, bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi Allah itu senantiasa ya bersama dengan kita dimanapun kita berada. Artinya Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah senantiasa menyertai aktivitas kita, aktivitas baik, aktivitas buruk, dimanapun kita berada, apakah di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid, di tempat kerja, dimanapun kita berada, maka Allah itu senantiasa bersama dengan kita. Maka kalau perasaan ini ada pada diri kita, para jamaah rahimakumullah, maka kita akan senantiasa, oh, kalau saya melakukan ini Allah melihat saya, karena Allah bersama dengan saya. Kalau saya melakukan itu Allah melihat saya, karena Allah senantiasa bersama dengan saya. Maka perasaan ini akhirnya akan melahirkan sifat yang muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang lainnya yang berkaitan dengan sifat muraqabah ini ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladzina taqaw, Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, walladzina, dan orang-orang, hum, yang mereka itu, muhsinun, senantiasa melakukan kebaikan. Nah, kalau ini lebih khusus daripada ayat yang tadi. Kalau ayat tadi mengatakan bahwa Allah itu senantiasa bersama dengan kita dimanapun kita berada, maka siapa yang akan merasa bahwa Allah itu senantiasa ada bersama dengan kita, maka Allah mengatakan di dalam ayat ini adalah alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu ada perasaan itu, Allah ada bersama dengan saya, sehingga akhirnya orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa muhsinun,
melakukan kebaikan. Kenapa dia senantiasa melakukan kebaikan? Karena Allah ada bersamanya, karena Allah melihatnya. Kalau melakukan keburukan maka takut, maka malu, karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanyalah orang-orang yang bertakwa yang memiliki sifat muraqabah itu, ya. Sebenarnya nanti muraqabah ini adalah ya tingkatan paling tinggi, ya. Sehingga Allah menyatakan bahwa innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi bagi Allah itu la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun perkara apapun yang ada di bumi ataupun di langit. Tidak Allah tahu. Yang nampak menurut kita Allah tahu, yang tidak nampak menurut kita Allah tahu. Yang hanya suara hati itu, kata orang Sunda mah kereteng itu apa tuh? Ya. Jadi hanya hanya bisikan hati, apa tuh namanya? Jadi hanya hati itu hanya, ya kan suka ada tuh. Tuh hati itu bicara tuh, hati itu sebetulnya. Nah, hati yang pembicaraan yang ada dalam hati itu kan itu enggak keluar dari mulut, tapi dalam hati ada, ya itu namanya ya kereteng hati lah. Jangan kereteng, ya. Nah, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang samar pun Allah tahu, ya. Jadi yang disembunyikan di dalam hati kita, di dalam sudur itu ini nih. Sudur di atas. Nah, kalau perut yang gendut kelihatan. Gendut di atasnya ini sudur nih. Sudur di sini nih. Sudur. Jadi sudur itu antara yang atas dan di sini, sudur, ya. Jadi kelihatan yang tersembunyi dalam sudur, ya, dalam hati. Begitu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang bercerita terkait dengan muraqabah ini. Ya. Sekarang kita lanjutkan kepada hadis-hadis yang bercerita tentang sifat muraqabah ini. Bagaimana menurut Rasul sifat muraqabah itu? Hadis yang pertama dari Umar bin Khattab, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad. Ini hadis yang populer, ya. Hadis tentang apa itu Islam dan sebagainya. Jadi kata Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami itu duduk inda Rasulillah, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina, ketika itu datang kepada kami rajulun syadidu bayadi thiyabi, seseorang yang bajunya itu sangat putih, sadidu sawadi sa'ri, yang rambutnya itu sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, tidak nampak dari orang itu bekas bepergian. Jadi bajunya bersih, rambutnya hitam. Kan kalau orang yang bepergian pasti bajunya kucel gitu. Bajunya kotor, rambutnya juga mungkin ya kena debu dan sebagainya, tidak kelihatan. Jadi dia pakai baju yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, dan kata Umar bin Khattab, la ya'rifu min ahad, tidak ada yang tahu dari kita satu orang pun, jika ada yang kenal siapa ini, ya. Hatta jalasa ila Nabi, sampai dia itu duduk dekat dengan Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Duduk ingda Nabi, di dekat Nabi. Dia duduk di hadapan Nabi. Duduknya itu lutut dengan lutut kena. Jadi lutut orang itu dengan lutut Nabi kena. Kemudian orang itu meletakkan kedua telapak tangannya itu
ala fahdaihi. Jadi ini gitu ya, kena lutut, berhadapan-hadapan dengan Nabi. Kemudian orang itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku anil Islam, tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Jadi kata Nabi, Islam itu adalah antasyhada la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, kita mengenalnya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Islam itu pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah itu wa tuqimas shalah, engkau melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakat, kemudian engkau melaksanakan zakat atau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baiti, kemudian wa tahujjal baita, kemudian engkau melaksanakan haji di Baitullah, inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu ilaihi, menuju Baitullah itu, sabilan, di jalannya, maka kata orang itu sodakta, engkau benar. Itu Islam. Jadi Islam itu ya kita sudah paham ya. Islam itu ini sebenarnya menjelaskan tentang rukun Islam. Pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, sama ya melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Ini insyaallah sudah mafhum di antara kita. Kemudian fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajabna, maka kami itu aneh kata Umar, kami aneh terhadap orang itu. Dia bertanya tapi dia membenarkannya. Kan tadi bertanya tapi dia membenarkannya. Oh ya betul Muhammad, itu adalah Islam. Ya, begitu. Ini kayak ulangan mungkin ya. Dijawab benar salah tuh jawabannya dari pertanyaan itu. Maka aneh itu para sahabat. Dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Fa'akhbirni anil iman, beritahu kepadaku Muhammad tentang iman." Maka Nabi mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir." Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para utusan Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada al-qadar, takdir, khairihi wa syarrihi, baik buruknya itu takdir. Qala sadaqta. Ditanya tentang iman, Nabi menjawab ya, iman itu adalah beriman kepada Allah. Jawabannya tentang rukun iman. Yang terakhir beriman kepada qadar. Beriman kepada qadar. Nanti ada pembahasan khusus, ini panjang ya, membahas tentang qadar itu. Nah, maka ketika Nabi menjawab seperti itu, dia menjawab lagi, "Shadaqta, engkau benar Muhammad." Kemudian dia bertanya lagi, "Fa'akhbirni anil ihsan." Maka beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ihsan inilah sebenarnya para jamaah rahimakumullah, ini yang disebut dengan muraqabah. Nah gitu. Jadi ihsan inilah yang disebut dengan muraqabah. Ya, makanya tadi saya sampaikan, jadi muraqabah itu tingkatannya tinggi. Jadi setelah Islam itu tidak cukup kita berhenti di sana, kemudian kita harus beriman. Kalau Islam hanya apa? Hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu Islam, cukup tuh kita dikatakan Islam. Kalau kita hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, baru dikatakan Islam, sah keislamannya. Tapi belum tentu kita dikatakan iman. Belum tentu kita dikatakan iman kalau hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Iman itu harus dibuktikan dengan
amal sholih. Sehingga setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita harus terdorong, termotivasi untuk melaksanakan amal sholih. Baru iman, tingkat kedua. Yang tingkat paling tinggi adalah ihsan. Nah, ihsan ini adalah yang dimaksud dengan muraqabah. Maka kata Nabi, ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni an sa'ah. Maka kata Nabi, ihsan itu adalah anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah itu sungguh melihatmu. Jadi ihsan itu apa? Merasa bahwa kita itu dilihat oleh Allah, begitu. Jadi kalau kita tidak melihat Allah, mana Allah? Gak kelihatan. Seperti orang Bani Israel. Kan Bani Israel itu, mana wahai Musa, Allah itu perlihatkan kepadaku jahrotan, secara nyata. Surah Al-Baqarah itu. Ya gak kelihatan. Allah itu gak nampak, karena Allah itu al-ghaib. Allah itu yang ghaib, tidak nampak. Nah, maka kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah, tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah itu melihat kita. Itulah ihsan. Jadi kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Kalau dalam ibadah itu hadir seperti ini, itu namanya apa? Ihsan. Jadi ihsan itu di atas iman. Ketika kita ibadah kemudian merasa Allah melihat kita, maka akan beda. Ibadahnya akan beda. Para jamaah rahimakumullah, kita sholat dengan sholat biasa-biasa saja, dengan sholat ketika sholat itu kita merasa bahwa Allah melihat kita, maka itu akan berbeda tuh sholatnya, akan penuh makna, penuh kehusuan. Makanya kan di dalam hadis qudsi itu, ketika kita baca surah Al-Fatihah itu, Allah menjawab bacaan Al-Fatihah kita. Jadi kata Allah begitu, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi as-shalah. As-shalah itu apa? Surah Al-Fatihah. Nama lain dari surah Al-Fatihah. Baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku, nisfain, 2 bagian. Maka ketika hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Begitu terus dijawab oleh Allah sampai kepada perkataan kita ketika baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata Allah, hadza baini wa baina abdi, ini adalah komitmen antaraku dan antara hambaku, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apapun yang mereka minta. Begitu. Makanya para ulama ada yang mengatakan ketika ada kata-kata wa iyyaka nasta'in, sunnah kita menyampaikan permintaan di sana. Ya, permintaan di dalam hati kita. Ini artinya terjadi dialog. Jadi bacaan Al-Fatihah kita dijawab oleh Allah. Nah, kalau kita yakin ketika sholat itu bahwa Allah melihat kita, Allah menjawab apa yang kita ucapkan di dalam sholat, terutama surah Al-Fatihah, maka itu akan beda. Jadi orang yang memiliki sifat ihsan ketika beribadah akan berbeda dengan orang yang hanya sekedar iman, melaksanakan kewajiban semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah, atau ketika kita melakukan amal sholih, maka sifat ihsan ini harus ada di dalam diri kita. Atau dalam pembahasan kita, sifat muraqabah itu harus ada, merasa diawasi. Jangan ketika sholat tapi merasa tidak
dilihat oleh Allah. Jangan ketika sholat merasa tidak lagi bersama dengan Allah, begitu. Sehingga pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Berarti kalau pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, itu tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu mudahnya para jamaah rahimakumullah, khusyuk itu apa? Diam, tenang, fokus gitu. Itu namanya khusyuk. Diam, tenang, fokus. Jadi kalau ketika sholat tidak tenang, ya khusyuk. Tidak tenang itu apa? Ketika sholat, aduh ingat itu kompor belum dimatiin, tidak tenang tuh sholatnya. Aduh ingat itu tadi mobil belum dimatiin, parkir belum ke masjid, tidak tenang tuh sholatnya. Berarti tidak khusyuk, akan tidak khusyuk. Makanya harus kita diam ketika mau sholat itu ya tenang, maka nanti satu fokus kepada apa? Fokus kepada apa yang sedang kita lakukan, yaitu sholat. Fokus bahwa kita itu sedang bersama dengan Allah. Fokus bahwa kita itu merasa dilihat oleh Allah. Makanya kalau sholat jangan terburu-buru, harus ada persiapan. Itu minimal 5 menit sebelum sholat itu kita sudah siap tuh, sudah menyiapkan segalanya. Kondisi apapun sudah disiapkan, sehingga ketika sholat tidak ingat kepada ya yang lain-lain, karena kita sudah menyiapkan diri, sudah pakai pakaian yang khusus untuk sholat, sudah cakep, sudah wangi, sudah ganteng tuh, karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus dipersiapkan. Sebetulnya persiapannya itu mulai dari apa? Mulai dari adzan. Adzan itu kita sudah diam, menjawab adzan itu ya mengkondisikan hati, mengkonekkan hati kita dengan Allah. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Setelah itu kita tes betul enggak hati itu sudah terkonek, maka sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, maka setelah itu kita sholat wajib. Maka seharusnya semakin hati itu semakin konek, semakin merasa diawasi, semakin merasa ya bersama dengan Allah. Jadi kalau itu kita lakukan dengan benar ya insya Allah, sehingga sholat kita itu para jamaah rahimakumullah akan ada pengaruhnya bagi kehidupan kita, sehingga ibadah kita itu akan ada pengaruhnya bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena ibadah kita dibarengi dengan sifat ihsan, ibadah kita dibarengi dengan sifat muraqabah. Jadi hadis ini sebetulnya kan ini membahas tentang Islam, iman, ihsan. Kok membahas muraqabah hadis yang pertamanya ini? Karena tadi ada ihsan. Ihsan ini berkaitan dengan muraqabah, begitu. Bahkan di akhir hadis ini ada tentang hari kiamat. Itu hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah memiliki sifat ihsan, ibadahnya betul, ibadahnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, merasa bersama dengan Allah, Allah ada bersama dengan kita ketika kita beribadah, maka nanti kita akan ya tenang. Kita tidak akan gundah gulana ketika datangnya hari kiamat, karena kita sudah betul-betul melaksanakan ibadah. Nah, pertanyaan terakhir itu tentang hari kiamat. Jadi kata orang tadi, akhbirni anisa'ah, wahai Muhammad beritahu kepadaku tentang saat, tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ul anha bi a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kata Nabi, yang bertanya lah yang lebih tahu tentang kiamat itu. Kapan kiamat itu datang? Kapan kiamat itu terjadi? Yang bertanya lah yang lebih tahu daripada saya. Itu kata Nabi. Kemudian karena Nabi menjawab seperti itu, maka dia bertanya lagi, Pak akhbirni an amarut. Ya kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufatu al-urata al-alata ri'a asy-syai yatatawaluna fil bunyan. Jadi kata Nabi, salah satu tanda kiamat itu antalida al-amatu rabbataha,
Jadi seorang amat, budak perempuan, melahirkan anak dari tuannya, begitu. Melahirkan anak dari tuannya. Itu tandanya akan datang hari kiamat. Maksudnya apa? Ketika nanti ada lagi perbudakan. Perbudakan itu kapan ada dulu? Dulu ada itu ketika apa? Ketika terjadi peperangan. Maka ada perbudakan tuh. Ya, dulu di zaman Nabi, di zaman sahabat ya ada perbudakan, terjadi peperangan. Salah satu ghanimah harta rampasan perang itu adalah ya budak, baik budak perempuan atau budak laki-laki. Maka ketika budak perempuan ini, kan namanya budak itu boleh digauli oleh tuannya. Kemudian dia melahirkan anak dari tuannya, maka anaknya itu akan satu posisi dengan tuannya. Artinya apa? Merdeka. Itu anaknya tidak menjadi budak lagi. Nah itu terjadi ketika ya terjadinya peperangan. Maka hari kiamat itu akan terjadi ketika nanti terjadinya peperangan. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan nanti akan ada perang dengan Yahudi. Jadi Yahudi itu nanti di akhir zaman akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Baik Yahudi yang ada sekarang di Palestina, di Amerika. Jadi sebetulnya Yahudi itu yang di Palestina dengan di Amerika itu banyaknya di Amerika sebetulnya. Jadi di Palestina itu ya tidak lebih banyak dari Amerika kalau dipersentasekan. Nah baik yang ada di Amerika, baik yang ada di Palestina nanti akan berperang. Tidak akan berperang orang Yahudi itu, sehingga kata Nabi di dalam hadisnya itu nanti pohon-pohon itu akan bicara, batu-batu itu akan bicara. Kata pohon, hadzal Yahud, ini orang Yahudi, faqtulhu, bunuhlah ini orang Yahudi, begitu. Ya. Kemudian batu juga bicara, ini nih ngumpet nih di sini nih, kata batu, bunuhlah orang Yahudi ini, kecuali pohon korban. Jadi sebetulnya orang Yahudi itu yakin terhadap hadis Nabi. Jadi kita jangan kalah sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu cerdas, yakin tuh terhadap hadis itu. Makanya mereka nanam pohon korban. Kenapa nanam? Karena yakin terhadap hadis Nabi. Gitu. Jadi orang Yahudi saja yakin terhadap hadis-hadis Nabi. Jadi kalau kita umat Islam tidak yakin terhadap hadis Nabi, nah ini pertanyaannya. Maka mereka nanam pohon-pohon gorkot sekarang itu. Gitu. Karena nanti untuk mengantisipasi ketika terjadi peperangan. Karena orang Yahudi itu sebetulnya sifatnya penakut. Karena dulu orang Yahudi itu pernah menjadi budaknya Fir'aun. Gitu. Nah, ketika menjadi budak Fir'aun lah orang Yahudi itu muncul sifat penakutnya. Gitu. Karena ditindas oleh Fir'aun ya. Sehingga akhirnya ya muncul rasa takut itu. Dan rasa sombongnya juga muncul ketika dia jadi budak Fir'aun. Karena Fir'aun itu sombong. Tapi sombongnya orang Yahudi melebihi Fir'aun. Kalau Fir'aun itu togo dalam Al-Quran, kalau orang Yahudi itu a'la itu sombongnya sombong milik Allah. Begitu. Makanya orang Yahudi itu sekarang itu dia tidak mau dikatakan bahwa dia itu lemah. Padahal sebetulnya lemah, begitu. Makanya karena tidak bisa melawan tentara-tentara Palestina, tentara-tentara Al-Qassam, mereka membunuh anak-anak, begitu. Membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu, gitu. Membunuh anak-anak, membunuh ibu. Makanya kalau kita lihat cerita itu sebetulnya orang Yahudi itu ya habis banyak, karena tentaranya banyak yang terbunuh. Kalau dari tentara Palestina sedikit sekali yang terbunuh. Sehingga kemarin ya ada gencatan senjata dulu 3 hari gitu untuk ya menghentikan. Tapi kalau kata pengamat perpolitikan dunia itu, ini jangan-jangan memang ya ada settingannya Amerika. Mau apa? Mau jual beli senjata.
Kan kalau jual beli barang harus ada sampelnya. Sampelnya mana tuh? Makanya ada yang mengatakan ini wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita baca analisis politik dunia itu, ada yang mengatakan bahwa Hamas itu dikasih senjata juga melalui Amerika. Senjata yang tadinya ke Ukraina dialihkan ke Hamas. Israel dipasok, maka diadukan senjatanya. Mana yang bagus tuh? Senjata Israel itu hebat. Itu buatan apa? Buatan Amerika. Maka kalau membeli senjata ke Amerika. Langsung gitu. Ya ada yang mengatakan wallahu alam. Wallahu alam itu analisis ya. Ya mungkin juga seperti itu ya. Tidak ada settingan. Tapi yang harus kita yakini bahwa nanti itu sebelum terjadinya hari kiamat, salah satu tanda hari kiamat kata Nabi, nanti akan ada budak-budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Itu terjadi ya ketika nanti ada peperangan, ya ada peperangan, begitu. Itu tanda kiamat. Berarti kalau sudah mulai ada perang lagi, nah kiamat ini ya tidak akan lama lagi, ya tidak akan lama lagi. Kemudian yang kedua, wa antara al-khufatal urata al-alata ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Jadi nanti Anda akan melihat orang yang tidak pakai sendal, dia itu pengembala, kemudian mereka yatatawwaluna fil bunyan. Mereka membangun bangunan tinggi-tinggi. Jadi bersaing membangun bangunan tinggi. Ini artinya apa? Ini artinya nanti terjadi kiamat itu akan ada orang yang dia itu tidak punya apa-apa, sendal juga tidak punya. Akhirnya dia membangun gedung-gedung tinggi. Maksudnya apa? Dia berkuasa kemudian membangun gedung-gedung tinggi. Arti lebih jauh apa? Nanti kekuasaan itu pada hari kiamat, menjelang hari kiamat akan diambil alih oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Gitu. Maka ketika kekuasaan itu diambil alih atau kekuasaan itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, ini salah satu tanda kiamat. Sehingga nanti setelah itu ya akan ada apa? Akan ada kepemimpinan yang tidak seperti itu. Begitu. Nanti di ujung akhir sekali baru datang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti di ujung, di akhir Imam Mahdi. Baru Nabi Isa turun sebagai pasukannya Imam Mahdi. Di mana turunnya? Di Palestina. Turunnya itu nanti di Palestina. Maka Palestina itu memang kalau ada para ulama mengatakan Palestina itu adalah masa depan umat Islam. Gitu. Makanya ditunjukkan kepada kita semua agar tahu Palestina itu, agar menjadi pelajaran bagi kita. Orang yang hebat itu kata Rasul ada di mana? Ada di sekitar Sam, di Palestina. Coba kita lihat. Anak-anaknya begitu berani. Itu. Ya, begitu berani. Saya tidak takut dengan bom, anak kecil. Saya tidak takut dengan bom. Saya akan ya melawan tuh orang Israel itu. Bahkan ditemukan ada anak muda yang meninggal dunia, ditemukan di dalam sakunya. Dia menulis dosa-dosa selama sepekan itu. Dia mengatakan, aku sangat merasa berdosa. Kenapa? Karena hari Senin ini aku sholat Isya terlambat. Gitu. Jadi anak Palestina itu kalau sholat Isya terlambat merasa berdosa. Aku merasa berdosa karena di hari Jumat aku tidak membaca sholawat 1000 kali. Aku hanya membaca 700 kali. Dia membaca sholawat 700 kali merasa berdosa. Jadi hebat. Ada jamaah rahimakumullah ya. Jadi merasa terlambat sholat, merasa ya tidak baca sholawat 1000 kali tiap Jumat, merasa berdosa. Kan kalau kita mah ya terlambat sholat biasa-biasa saja, ketinggalan sholat berjamaah biasa saja. Berarti orang hebat kalau begitu. Ya. Makanya generasi hebat itu ya ada di Palestina. Walaupun mereka berperang, walaupun mereka dalam kondisi seperti itu, banyak anak-anak Palestina itu yang hafal Al-Quran gitu, padahal kondisi perang ya, kondisi perang.
Maka dia dihadirkan Palestina itu salah satunya sebetulnya kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Jadi cerita tentang Palestina. Ya nanti lebih jauhnya kalau ada hadis-hadis khusus terkait dengan itu, nanti kita cerita panjang lebar tentang orang Yahudi itu, karakter Yahudi itu seperti apa. Ya. Jadi intinya di dalam hadis yang pertama ini, para jamaah rahimakumullah, ini bercerita tentang ihsan yang berhubungan dengan tema kita, yaitu muraqabah. Gitu. Masih ada waktu? Mas Ari? Sampai jam berapa? Jam 8? Sekarang mah subuhnya lebih awal soalnya. Jadi jam segini masih gelap gulita. Masih baru mulai terang. Satu lagi ya, satu hadis lagi. Hadis yang kedua terkait dengan muraqabah. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Jadi Abu Dzar itu namanya adalah Jundub bin Junadah. Ya, Abu Dzar itu dulu adalah seorang preman yang bertaubat, ya, karena taubatnya itu mengislamkan satu kampung Dzar, ya, Dzar. Makanya disebut Abu Dzar, bapaknya kampung Dzar. Disebut Abu Dzar Al-Ghifari gitu. Karena ketika masuk Islam, maka orang penduduk kampung Dzar itu dibawa ke Madinah, sampai suara langkahnya itu bergemuruh, sehingga Nabi itu siapa? Oh, datang Jundub bin Junadah. Maka kata Nabi, engkau itu adalah Abu Dzar, engkau itu bapaknya kampung Dzar. Itu preman tuh, preman yang mengislamkan satu kampung, ya. Hebat Jundub bin Junadah itu. Jadi sahabat Nabi itu ada dari kalangan preman. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dari Rasul qala, berkata Jundub bin Junadah, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi kata Nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutkanlah terhadap keburukan itu al-hasanata, kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ini Rasul memerintahkan kepada kita untuk ittaqillah. Ittaqillah itu apa? Ij'al bainaka wa baina iqabihi wa suhtihi wa ghadabihi wiqayah. Jadi bertakwalah kepada Allah dalam arti jadikanlah bainaka, di antaramu, wa baina iqabihi, dan di antara siksaan Allah, wa suhtihi, dan murka Allah, wa ghadabihi, dan amarah Allah, wiqayatan, jadilah wiqayah. Wiqayah itu apa? Penghalang, pelindung. Jadi buatlah pelindung antara azab Allah, antara murka Allah, antara amarah Allah. Itu bertakwa namanya. Maka buat perlindungan. Maka takwa itu adalah perlindungan dari iqab Allah, perlindungan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa lebih jauhnya? Takwa itu salah satu sifatnya orang yang bertakwa itu adalah muraqabah. Gitu kan, muraqabah. Makanya ketika Ramadan, orang yang bertakwa itu apa? Merasa ya diawasi oleh Allah. Itu dilatih itu agar kita memiliki sifat muraqabah. Lagi sendirian, gak ada siapa-siapa, kita gak berani makan. Walaupun ada di dalam kulkas juga kita gak berani makan tuh. Ada di dapur banyak makanan gak baik. Karena dilatih apa? Dilatih sifat muraqabah.
Jadi maksudnya Rasul memerintahkan ittaqillah itu bertakwalah kepada Allah, tanamkanlah sifat muraqabah di dalam diri Anda, maka sifat muraqabah itulah yang akan menjadi pelindung, penjaga, penghalang antaramu dan antara siksaan Allah, antara murka Allah. Jadi kalau kita sudah memiliki sifat muraqabah, pasti akan terjaga dari azab Allah. Kenapa? Karena kita akan terdorong senantiasa melakukan kebaikan, ya, kebaikan. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan ikutkanlah terhadap keburukan itu kebaikan. Jadi kalau kita sudah melakukan keburukan, maka kita jangan ya berputus asa. Oh, saya orang yang senantiasa melakukan keburukan, kayaknya sama ini calon neraka. Jangan putus asa. Kita harus tetap optimis, jangan pesimis, karena optimis itu adalah sifatnya orang yang beriman dan bertakwa. Maka salah satu sifat optimis kita, kalau kita sudah melakukan keburukan, maka setelahnya lakukanlah kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan. Ini salah satu ya bentuk taubat juga. Jadi kalau kita taubat itu bagaimana? Taubat yang benar itu setelah melakukan keburukan, tinggalkan keburukan itu, lakukan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah bertaubat itu akan menghapus berbagai keburukan yang telah kita lakukan. Wa hadza min ghairil ma'asi al muta'alliqah bi huquqin nas. Tapi ini tidak terkait dengan kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Jadi kebaikan ini akan menghapus keburukan apa? Keburukan yang kita lakukan antara hak kita dengan Allah. Kita dulu gak pernah sholat. Kita dulu sering ya melakukan apa? Melakukan tidak menjalankannya kewajiban Allah, perintah Allah. Adapun berkaitan dengan hak-hak manusia, maka itu tidak terhapus. Kita pernah menzalimi orang, kita pernah membicarakan orang, kita pernah menyakiti orang, walaupun kita melakukan kebaikan tidak terhapus. Kenapa? Karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Penghalangnya belum ada kedamaian antara kita dengan orang yang kita dulu, belum ada perdamaian tuh. Berarti harus ada apa? Minta maaf dulu. Kalau sudah minta maaf, kemudian kita melakukan kebaikan, maka dosa itu bisa terhapus. Makanya dalam bab taubat yang telah kita bahas, salah satunya cara taubat dari dosa kita kepada orang lain itu adalah dengan minta maaf. Jadi kalau belum minta maaf, kita istighfar gak cukup tuh punya dosa. Astagfirullah, saya sudah menyakitinya. Itu gak akan diampuni oleh Allah sebelum kita minta maaf dulu. Setelah minta maaf baru astagfirullah. Beda kalau dosa kita kepada Allah. Karena Allah Maha apa? Al-Ghaffar. Kalau Allah Maha pengampun. Kalau manusianya belum tentu Maha pengampun, ya. Belum tentu akan memaafkan kita. Makanya terkenal kata-kata apa? Tidak ridho, tidak akan dimaafkan sampai 7 keturunan gitu. Itu manusia itu tandanya. Jadi gak akan, sifat pemaafnya itu ya sulit. Kecuali ya orang-orang yang bertakwa, dia pasti wa'afina anin nas, memiliki sifat pemaaf. Jadi yang akan dihapus dengan kebaikan itu adalah dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di hadis ini, Rasul memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik itu apa? Talaqatul wajhi. Jadi wajahnya senantiasa apa ya? Kalau bahasa Sunda itu marahmai, apa bahasa Indonesianya tuh? Ini memang bahasa Indonesia itu agak-agak miskin nih. Kalau apa? Memang yang lengkap itu bahasa Sunda, bahasa Jawa itu lengkap tuh. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu, makanya dulu para ulama itu mengartikan kitab kalau tidak pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda kalau di Sunda. Karena bahasa Sunda itu banyak padanannya dengan bahasa Arab.
Bahasa Jawa juga begitu. Apa ya marhamah itu? Bukan tersenyum, bukan sekedar tersenyum. Tersenyum, kemudian ya wajahnya itu senantiasa berseri apa itu? Berseri begitu. Itu namanya begitu. Itu talaqatul wajhi itu. Jadi wajahnya itu tidak senyum wajahnya, tapi menunjukkan ya berseri begitu. Nah begitu. Itu cara berakhlak dengan baik. Jadi kalau kita bergaul dengan orang jangan cemberut gitu. Jangan cemberut apa begitu tuh. Jangan. Enggak boleh. Itu berarti bergaulnya tidak dengan khuluqin hasanin ya. Kemudian waqaful adza. Salah satu bergaul dengan akhlak yang baik itu apa? Waqaful adza. Kita menahan bahaya-bahaya dari orang lain. Kalau ada bahaya yang akan membahayakan orang lain, maka kita tahan gitu, agar tidak kena kepada orang lain. Maka dalam hadis lain itu salah satu amalan yang kecil itu apa? Sebagai tanda keimanan kita membuang duri dari jalan gitu. Nah, itu salah satu bergaul. Oh ini ada duri, ada paku, kita buang gitu. Ya jangan sampai ini ada paku, biarinlah. Mobilnya juga suka di tengah jalan aja biarin, jangan. Ya, itu tidak bergaul dengan baik ya. Walaupun orang yang seperti itu ya kita harus bergaul dengan baik ya. Jadi menghilangkan bahaya sesuatu yang membahayakan. Wa badlul ma'ruf. Kemudian kita ya senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Wa muamalatun nas bimisli ma tuhibbu ayu amilu. Dan bergaul dengan manusia sesuai dengan apa yang engkau inginkan berbuat baik kepada orang yang kita bergaul dengannya. Artinya ya ketika bergaul senantiasa melakukan berbagai akhlak-akhlak yang baik. Maka kalau pergaulan kita seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dikelilingi dengan kebaikan. Kita akan terjauh sekali atau kita akan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain gitu. Karena kita senantiasa bergaul dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Nah yang berkaitan dengan muraqabahnya hadis ini adalah tadi Rasul memerintahkan kita agar senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Bertakwa dalam arti kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat muraqabah. Itu para jamaah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin disampaikan, mangga dipersilakan. Kalau Pak ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan, dipersilakan sebelum ditutup. Itu dari Anda tadi Ustaz menyampaikan bahwa dengan kita ya, insya Allah doa kita itu diampuni gerakan kita ya. Dan istighfar itu tidak menggugurkan dosa ketika sesama manusia. Makanya untuk ke arah sana Islam memang sudah sempurna. Kadang di Idul Fitri, di Idul Adha kita saling untuk meminta maaf. Tentunya strategi seperti itu tidak cukup. Apakah memang ada trik-trik lain kan supaya memang dosa kita sesama manusia untuk bisa dimaafkan? Ya triknya kita harus jangan gengsi. Harus memaksakan diri. Kalau kita punya kesalahan kepada orang itu, kita datangi aja. Mau kita dimarahin, mau kita dikata-katain, yang penting kita punya niat baik. Ya Allah, saya ingin membebaskan dosa saya dari berbagai kesalahan saya kepada orang. Misalnya kita ya pernah melakukan kesalahan kepada tetangga kita, makanya udah datang aja bismillah. Gitu, datang aja bismillah. Saya kayaknya pernah melakukan sesuatu yang membuat Bapak sakit. Jadi mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, mohon dimaafkan. Begitu. Kata si bapaknya, yang mana ya?
Pokoknya pernah. Kalau disampaikan lagi nanti makin sakit. Pokoknya pernah Pak. Kalau diingat-ingat lagi nanti bapaknya semakin sakit. Pokoknya saya minta maaf, minta ridhonya. Kata bapaknya ya mungkin ada yang memaafkan, mungkin ada yang tidak. Nah kalau tidak memaafkan berarti kita ya menyampaikan kepada orang itu, saya akan senantiasa menunggu keikhlasan keriduan Bapak untuk memaafkan. Semoga ya Bapak memaafkan. Maka setelah itu baru kita ya berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah, balikan hati dia agar senang. Tiasa bisa memaafkanku, balikan hati dia agar terbuka untuk memaafkanku. Gitu. Karena kalau dosa kepada orang lain, kalau memang dia tidak memaafkan ya kita tetap aja masih punya dosa. Itu akan sampai ke akhirat. Makanya dulu kalau nggak salah pernah saya sampaikan tentang muflis itu orang bangkrut. Orang bangkrut itu ahli ibadah tapi punya dosa kepada orang lain. Akhirnya dia masuk neraka. Karena dosa kepada orang lainnya banyak, bangkrut namanya itu. Nah maka ya salah satu tipsnya tidak lain kita harus memaksakan saja gitu. Memaksakan untuk datang kepada orang. Kemudian ya kita ingat-ingat. Nah kalau kita sudah berupaya untuk meminta maaf dan orang itu tidak akan memaafkan saja, nah insya Allah upaya kita untuk islah, untuk melakukan berdamai dengan orang yang pernah kita sakiti, untuk melakukan permintaan maaf itu akan dinilai di sisi Allah bahwa kita telah berupaya. Mudah-mudahan dengan itu dosa kita dihapuskan kepada orang lain gitu. Jadi kalau ini mah tidak ada upaya apa-apa, istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim begitu ya. Maka itulah yang harus kita lakukan. Ya jangan kepada tetangga aja dulu, kepada istri. Mungkin istri pernah merasa sakit, makanya harus ada momentum tuh, berdua-duaan gitu Pak Johan kan gitu. Mungkin pernah ada merasa sakit oleh bapak, perkataan bapak, harus ada tuh momentum minta maaf gitu. Karena takutnya istrinya masih menyimpan. Makanya kan di hari akhir itu kata Allah, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Orang-orang itu lari. Jadi istri akan lari dari suaminya, suami akan lari dari ingin menyelamatkan. Maka tujuannya menyelamatkan. Kalau nanti istri punya kesalahan kepada kita, maka kita akan menyatakan istri itu salah. Kita akan tega nanti di akhirat itu untuk memasukkan istri ke neraka. Yang penting saya selamat gitu. Nanti itu ada sifat seperti itu ya. Makanya yang paling dekat ya dengan istri kita, dengan anak-anak kita, yang dekat lagi dengan tetangga, dengan rekan kerja ya yang sering kita bergaul aja. Memang salah satu momentumnya diajarkan oleh para ulama, salah satunya ketika sholat 5 waktu. Makanya ada kebiasaan apa? Bersalam-salaman. Tapi bagusnya memang salamannya setelah zikir gitu. Setelah zikir salam, sehingga tidak mengganggu zikir kita, doa kita. Setelah zikir doa baru kita salam-salaman. Tapi kan ke masjid itu tidak semua orang datang ke masjid gitu. Datang ke masjid. Biasanya yang ke masjid itu adalah ya orang-orang yang sudah ingin merubah dirinya menjadi baik. Ya, makanya memang begitu. Makanya kenapa kalau Nabi itu dulu ada momen-momen ngundang. Jadi kalau punya rezeki lebih diundang tetangganya. Dalam rangka apa? Ingin sama-sama bergembira. Nah itu juga salah satu momentum kita mengumpulkan tetangga, kita minta maaf. Gitu. Syukuran itu salah satunya ya momentumnya itu gitu tuh. Ya. Takut di antara tetangga kita yang ada tersakiti. Begitu wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita untuk memiliki sifat muraqabah ini. Kita bisa melatih diri kita untuk memiliki sifat ihsan ini. Karena ihsan dan muraqabah itu adalah satu kesatuan. Orang yang ihsan memiliki sifat muraqabah, orang yang memiliki sifat muraqabah maka akan tergolongkan kepada orang yang memiliki sifat ihsan. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum diakhiri mari kita
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara tetangga kita, jamaah kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki kesulitan, kesusahan, kebingungan, musibah, Allah angkat sulit, susah, bingungnya, Allah angkat musibahnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikannya sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.